Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pecinta lobster air tawar dimanapun kalian berada? Jumpa kembali ya dengan channel Full Lobster yang akan membahas tentang serba-serbi budidaya lobster air tawar tentunya. Oke teman-teman, jadi hari ini hari apa ya? Hari Minggu tanggal 7 April 2024 ya. Tepatnya ini sekitar pukul 9 pagi. Jadi kita akan memberikan pakan ya untuk lobster air tawar kami ya. Pakannya ini menunya beda teman-teman, tapi tidak asing buat kalian semuanya. Oke, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe sebelah sini, jangan lupa di like ya, biar tahu tentang informasi selanjutnya tentang berbudidaya lobster air tawar yang baik dan benar tentunya. Oke teman-teman, jadi kita akan memberikan pakan yang beda teman-teman ya dari sebelumnya, agar lobster air tawar ini bisa tercombine ya dengan segi gizi dan vitamin dan mineralnya ya dalam tubuh lobster air tawar. Jadi agar lobster air tawar ini tetap sehat, tetap kuat ya, dan nggak bosan tentunya dengan pakan-pakan yang itu aja, tapi kita memberikan combine dengan pakan yang sudah kita sediakan. Oke teman-teman, terima kasih yang udah dukung channel Full Lobster untuk menjadi pelopor dalam berbudidaya lobster air tawar. Oke, kita langsung aja ya ke pakannya. Segi pakannya itu apa aja yang kita sediakan. Nah, ini sudah kami sediakan ya untuk pakannya. Wah, ini ada warna hijau ya, sama pelet nih. Apa ini kira-kira? Oke, jadi pakannya simple ya teman-teman ya. Di sini ada pelet ya, beserta dengan kacang hijau ya, jenis kacang hijau. Kita memakai jenis kacang hijau yang kecil teman-teman, seperti ini ya. Warnanya hijau, lalu juga di dalamnya juga ada peletnya nih. Nah, yang sudah kita ratakan ya, sudah kita aduk-aduk untuk pemberian pada lobster air tawarnya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup hanya kita sediakan kacang hijau ya, kacang hijau lalu sama pelet. Nah, peletnya teman-teman, ini dia nih. Lobster juga menyediakan peletnya seperti ini ya. Jadi nggak perlu kita racik-racik, tapi sudah kita sediakan peletnya dengan yang sudah jadi ya. Ini kandungannya lengkap teman-teman, ada karbohidrat, ada protein, dan perlu kalian tahu ini adalah high protein ya. Jadi bahkan lobster air tawar itu sehari itu mungkin makan nih ya, makan mungkin hanya 2-3 butir pelet ini aja nih, segini aja sebetulnya per satu pelet untuk satu ekor indukan. Jadi kandungannya sangat luar biasa ya ternyata ya peletnya, high protein teman-teman. Jadi cukup simpel aja pemberian pakannya. Jadi pakan untuk kami berikan itu adalah sore hari sama pagi hari ya, seperti saat ini ya teman-teman ya. Saat ini kita bisa berikan pakan untuk lobster air tawarnya. Nah, untuk harganya ya, untuk harga kacang hijau ini fluktuatif ya. Di kota-kota itu pasti berbeda. Kalau di kami di Surabaya, harga satu kacang hijau seperti ini cukup kita keluarkan dengan 5-6 ribu rupiah saja ya, satu ini nih. Jadi sangat irit ya untuk makannya. Oke teman-teman, jadi kita sudah racik kacang hijau dengan pelet full lobster ini yang high protein. Kita langsung kasihkan ke lobster air tawar. Let's go. Oke teman-teman, ini ada kolam untuk pemijahan ya. Ini indukan premium yang warnanya biru pekat dan biru muda teman-teman ya. Aduh, dia kabut tuh. Nah, seperti ini. Ini lobster air tawar premium dari Full Lobster ya teman-teman ya.
Karena kita budidayanya di akuarium ya, full indoor seperti ini, jadi kemungkinan besar lobster itu bakal berwarna biru. Jadi cukup simpel aja ya teman-teman, kita hanya sebar-sebarkan seperti ini. Nanti juga lobster tawarnya bakal keluar, bakal makan. Untuk porsinya teman-teman, mungkin nih, kalau menurut teori itu kan lobster itu makan hanya 2,5% dari berat badannya, berarti hanya 2,5 gram ya, kita kalikan aja dengan 10 ekor gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk menakarnya teman-teman. Jadi cukup sedikit aja teman-teman, karena lobster itu sebetulnya makannya sangat sedikit, bahkan nggak harus mengikuti teorinya 2,5 gram itu enggak, karena menurut saya itu lobster hanya makan sekitar 3 pelet ini aja per hari ya. Oke, kita langsung sebarkan seperti ini. Jadi kalau kita memberikan pakan lobster itu harus pakai feeling teman-teman, jadi jangan amburadul kita ngasih makannya, itu harus kita pakai feeling, pakai perasaan juga. Seperti ini ya. Nah, itu ini juga bakal dimakan sama lobsternya. Ya. Cukup ya, jadi jangan terlalu banyak teman-teman, karena jika terlalu banyak itu nggak baik juga ya. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Manusia aja kalau makan berlebihan nggak baik ya, jadi penyakit. Apalagi hewan. Nah, bisa kita lihat nih, langsung ada yang keluar ya, langsung banyak yang keluar. Ini menandakan kalau lobster juga menyukai ya aroma dari pelet yang kita campurkan dengan, kita combine dengan kacang hijau. Nah, banyak yang keluar teman-teman ya. Nah tuh, ini ukurannya sekitar 5-6 inch ya yang di kolam ini. Nah nih, ada yang biru pekat teman-teman. Nah tuh sampai berebutan ya dia, sampai keroyokan mainnya. Ini jantan nih, besar nih. Nah, pada keluar ya. Wih, ini besar juga nih. Wih, ini 6 ena nih. Wah, ini diusir nih sama si bongsor dan si biru pekat teman-teman. Jadi cukup simpel ya pemberian pakannya, hanya kita tebar-tebarkan aja sekitar 25% ya di pagi hari, dan nanti malam hari teman-teman itu harus lebih banyak. Karena kenapa? Karena lobster ini, perlu saya jelaskan lagi, lobster itu hewan nokturnal ya, yang aktivitasnya itu memang di malam hari teman-teman. Jadi kalau pagi hari itu mereka sebetulnya tidur, jadi mungkin hanya sesekali dia keluar ya. Jadi kita bisa berikan pakannya itu cukup sedikit aja seperti ini. Ini bibit ya. Ini bibit sekitar ukuran 2 sampai 3 inch itu di sini ya. Jadi kita harus beda-bedakan juga teman-teman untuk size-nya itu. Agar kenapa? Agar lobster itu nggak saling kanibal ya. Karena kenapa? Karena lobster ini yang kami ketahui itu dia kanibal ketika ada temannya yang akan proses molting. Apa itu proses molting, Mas? Proses molting itu pergantian cangkang pada lobster tawar. Nah, hal menariknya lobster itu dia nggak bisa tumbuh besar bersama cangkangnya, itu nggak bisa teman-teman. Jadi dia harus melepaskan cangkangnya yang baru untuk pertumbuhannya agar semakin besar lagi. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jika nggak bisa dipahami, silakan bisa
tanya di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan balas ya. Cuman memang kita balasnya agak lama ya teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan dari para pembudidaya pemula di luar sana. Ini juga kita kasihkan. Ini ya teman-teman. Ini kolam ukuran 3 in hingga sampai mau 4 in ya. Jika sudah 4 in berarti sudah memasuki size untuk indukan teman-teman, sudah bisa bertelur. Jadi kita pindahkan lagi ke kolam pemijahan untuk bisa kita kawinkan lagi. Jadi pokoknya jangan sampai telat makan ya teman-teman ya. Walaupun sedikit itu habis ya. Jika kita memberikan pakan yang berlebih, itu kemungkinan besar jadi bom amonia ya. Jadi kualitas airnya itu ya menurun ya, keruh ya teman-teman. Itu juga nggak baik juga. Nah tuh, barusan aja tadi saya jelaskan kalau jika ada proses molting lalu bisa dimakan sama lobster. Nah ini bekas proses molting ya teman-teman ya. Jadi cukup dibiarkan aja, ini habis nanti bakal dimakan oleh para lobster lainnya ya. Di proses molting ini teman-teman, itu lobster membutuhkan sekitar setengah jaman ya untuk keluar dari cangkangnya yang keras ini, untuk mendapatkan size-nya yang baru. Jadi kayak manusia nih, yang awalnya size-nya itu S ya, dia perlu ganti baju ketika dia udah mulai besar. Pastikan bajunya ukurannya size M ya, seperti itu. Jadi sama kayak lobster juga seperti itu teman-teman, dia perlu ganti baju. Nah, ini kayaknya yang ganti baju nih. Nah, ketika lobster itu ganti baju teman-teman, dia bakal sangat lemah ya. Makanya dia akan menjauh dari para lobster atau yang lain ya. Kenapa? Karena ketika dia lemah seperti ini, itu rawan sekali untuk dikanibal ya, atau diganggu sama lobster-lobster lainnya. Itu ganggunya teman-teman. Dia bakal makan kakinya ya. Karena kenapa? Lobster itu ketika molting dia mengeluarkan cairan aroma yang membuat lobster lain itu lapar, bisa membuat lobster itu menarik untuk mencari dari mana asal aroma tersebut ya. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu tips dan trik ilmu budidaya lobster yang jarang saya berikan sebetulnya. Itu materi-materi yang kami jelaskan di pelatihan budidaya kami. Gak apa-apa, kita share gratis di sini untuk para pembudidaya di luar sana. Oke, cukup ya. Sepertinya video kami ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton video lobster, dan terus dukung channel ini untuk menjadi pelopor berbudidaya lobster tawar di Indonesia dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, tentunya share untuk di luar sana agar teman-teman, sahabat kita, keluarga kita juga mengetahui potensi besar berbudidaya lobster tawar di tanah air kita. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye. Thank you guys. Woo.